Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, para generasi muda, yaitu pay later dan pinjaman online. Hanya dengan KTP dan ponsel, dana bisa langsung cair. Barang bisa langsung dibeli meski belum punya uang. Praktis, cepat, tanpa tatap muka. Namun pertanyaannya, apakah semua kemudahan itu sesuai dengan prinsip fikih muamalah? Islam memberikan kebebasan dalam transaksi, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh aturan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar utama dalam ekonomi Islam. Jual beli boleh, hutang boleh, kredit boleh, tetapi riba tidak boleh. Lalu bagaimana dengan pay later dan pinjaman online? Sebagian besar layanan pay later menerapkan bunga berbasis waktu. Semakin lama tenor, semakin besar tambahan pembayaran. Ada juga biaya administrasi berbentuk presentasi dari pinjaman, ditambah denda jika terlambat membayar. Dalam fikih muamalah, pinjaman tersebut dinamakan qard. Akad qard bersifat tolong-menolong. Pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari pokok utang. Ulama klasik seperti Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam akad utang termasuk riba. Begitu juga ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zulaili menegaskan bahwa tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman adalah riba, baik kecil maupun besar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa perilaku riba, pencatatnya dan saksinya sama dengan dosa. Ini menunjukkan bahwa riba bukan sekedar kesalahan teknis. Ini pelanggaran serius dalam syariat. Secara akad, kita perlu menganalisis rukun dan syaratnya. Rukun qard meliputi pemberian pinjaman, penerima pinjaman, objek pinjaman, dan sigot atau ijab qabul. Syarat syahnya tidak boleh ada tambahan yang disepakati sejak awal. Jika pay later menetapkan bunga sekian persen karena penundaan waktu, maka itu masuk kategori riba nasi'ah. Tambahan muncul karena faktor waktu. Jika biaya tidak dijelaskan secara rinci dan transparan, maka berpotensi mengandung gharar atau ketidakjelasan. Kaidah fikih menyatakan, di asli fil muamalatil ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah lain mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat yang dipersyaratkan adalah riba. Karena itu, kita harus jujur melihat praktik di lapangan. Banyak pengguna tidak menghitung total pembayaran, fokus hanya pada cicilan per bulan, padahal totalnya bisa jauh lebih besar dari harga pokok. Di sisi lain, ada alternatif pembiayaan syariah, misalnya akad murabahah dengan harga tetap dan transparan sejak awal. Harga sudah disepakati, tidak berubah karena waktu. Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa pinjaman tidak boleh disertai tambahan yang dipersyaratkan. Prinsip ini menjadi rujukan penting dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Sebagai generasi digital, kita harus cerdas secara finansial. Jangan hanya melihat kemudahan, periksa akadnya, hitung total kewajiban, hindari bunga berbasis waktu, hindari denda yang eksploitatif. Fikih muamalah bukan teori klasik yang jauh dari realitas. Ia hadir untuk menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari ketimpangan ekonomi. Teknologi finansial boleh berkembang, tetapi prinsip syariah harus tetap menjadi kompas. Mari kita gunakan teknologi secara bijak, pilih transaksi yang halal, hindari riba digital,
cerdas finansial, taat syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.